ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi Allah nikmat bersama, mudah-mudahan dalam ketaatan, dalam meningkatkan iman dan takwa. Oleh itu patut kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa pula kita ucapkan untuk Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat dari Nabi kita pada hari kiamat nanti. Amin. Ma'asyiral kiram, melanjutkan pelajaran dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih, masih dalam babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bab tentang perintah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia merupakan pilar utama tegaknya agama. Melakukannya adalah keselamatan bersama dan meninggalkannya adalah fitnah dan hancur bersama. Masuk hadis yang kelima dari bab kitab atau bab ini, qala rahimahullah al-khamis, yakni al-hadithu al-khamis, hadis yang kelima, an ummil mu'minin, dari ummul mu'minin Hindun atau Hindin binti Abi Umayyah, Ummu Salamah, namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Abi Umayyah namanya Huzaifah. An ummil mu'minin Ummi Salamah Hindin binti Abi Umayyah Huzaifah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa dia berkata, innahu yusta'malu alaikum umara, nanti sesungguhnya nanti akan dipekerjakan para umara, para amir, para pemimpin untuk mengurus urusan kalian. Fata'rifuna wa tunkirun, fata'rifuna wa tunkirun, di antara yang mereka lakukan ada yang kalian kenali sebagai sesuatu yang ma'ruf, dan ada pula yang sesuatu yang kalian ingkari sebagai yang mungkar. Artinya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang ada yang ma'ruf dan ada yang mungkar. Yang ma'ruf misalnya seperti yang disebutkan oleh hadis, mereka masih mendirikan salat, masih berpuasa, dan menegakkan syiar-syiar agama. Dan ada pula yang mungkar yang mereka lakukan. Jadi fata'rifuna wa tunkirun, ada yang kalian kenali sebagai yang ma'ruf, dan ada pula yang di antara yang mereka lakukan adalah sesuatu yang mungkar. Faman kariha faqad bari, siapa yang membenci, yang tentu yang membenci yang kemungkaran tadi, siapa yang membenci kemungkaran, yaitu mereka tidak menegakkan aturan-aturan Allah dalam bermasyarakat, dalam memerintah. Faman kariha faqad bari, siapa yang membenci, tentu membenci dengan hati, tapi tidak punya kemampuan untuk mengingkari dengan tangan atau setelah tangan atau lisan. Kemarin, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Berarti ada kuasa untuk mencegah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak ada kemampuan dengan tangan, artinya tak punya kuasa, fa bilisanihi, hendaklah dia melakukan dengan lisan, yaitu dengan menasihati atau dengan memperingatkan. Ada dengan nasihat dan ada dengan memberikan peringatan. Kemudian kalau tak sanggup juga, ya kan, ada di antara pemimpin itu pantang ditegur, pantang dinasihati. Anda usah payah-payah dulu, kadang jangankan pemimpin, bini aja kadang dah boleh nasihati gitu kan. Kalau kau nasihati lebih mabu dah kan. Ada? Lega sana. Ya. Tak boleh sabik tu salah ni. Aduh. Dan dia tonton dia banyak. Tonton bertanya kan itu masalah. Jadi, kalau penyakit-penyakit rumah baik tentu dia boleh. Apa sebab? Banyak bertanya. Tapi bolehlah, ingatlah apa pada sore. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang musibatul qaumin inda qaumin fawaidu, musibah bagi yang lain meringankan musibah. Kawasan Allah biar pada awal ini kan. Jadi ada yang kadang-kadang tak bisa diberi nasihat pemimpin itu, maka dengan ucapan tak mungkin, dan dengan perbuatan apalagi kita tidak punya kuasa untuk itu. Nah, maka faman lam yastati' fa bi qalbihi, hendaklah mencegahnya dengan hati.
Apa maksud dengan hati? Seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, man kariha biqalbihi wa lam yastati' inkaran biyadin wala bilisan. Dia tidak bisa mengingkari dengan tangan dan tidak pula dengan lisan. Maka orang seperti itu faqad bari'ah, maka telah bebas. Artinya bebas dari dosa. Kalau dia sudah mengingkari dengan hati, walaupun itu wadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Tapi alhamdulillah masih ada iman, selemah-lemah iman. Berarti kalau mencegah dengan lisan lebih kuat lagi, mencegah dengan perbuatan lebih kuat lagi. Jadi tapi kalau sudah membenci dengan hati, tidak sanggup mencegah dengan tangan dan lisan, maka dia bebas dari dosa. Wa adda wazifatahu, dan telah menunaikan tugasnya. Itu apa yang wajib ke atasnya, yaitu yang sanggup, itu yang wajib. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Allah tidak menugaskan kepada seseorang kecuali yang dia sanggupi. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Bukan karena takut, tidak, ini karena memang tidak mampu, tidak ada kesempatan dan tidak pula ada kemampuan. Wa man ankara bihasabi taqatihi faqad salima min hazil ma'siyah. Siapa yang mengingkari sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kuasanya, faqad salima min hazil ma'siyah, orang ini selamat dari maksiat ini. Itu maksiat yang dilakukan oleh waliul amri tadi, atau amir para umara tadi, yang ditunjuk oleh waliul amri tadi. Wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahum fa huwal 'asi. Dan siapa yang ridha dengan apa yang mereka lakukan, bahkan wa taba'ahum, dan ikut-ikutan pula fa huwal 'asi, maka orangnya hukumnya telah berbuat maksiat pula, seperti orang yang ditunjuk tadi atau orang pemimpin tadi. Jadi berkata Nabi SAW, wa man ankara faqad salim. Siapa yang mengingkari maka dia selamat. Kalau tadi membenci dengan hati kan sah, itu bebas dari dosa. Tapi yang selamat lagi adalah yang mengingkari. Walakin man radiya wa tabah. Tapi yang tidak selamat adalah siapa yang ridha, siapa yang suka, siapa yang tidak membenci, wa taba', bahkan mengikuti, mengikuti pula, maka orang ini adalah berdosa, berdosa karena mengikuti, dan berdosa tidak mengingkari. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qalu, para sahabat bertanya, ini kan orang sudah jelas tidak melaksanakan apa yang wajib dia laksanakan, karena seorang pemimpin itu berkewajiban menegakkan aturan Allah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Orang-orang yang apabila kami berikan kepadanya kekuasaan di permukaan bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menghapus pajak. Oh enggak ya? Berdayakan zakat, wa amaru bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Sekarang dia sendiri yang
menegakkan kemungkaran, maka dia telah melakukan maksiat dan melanggar serta berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, nah dalam kondisi seperti itu apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, apakah boleh kita atau kenapa kita tidak perangi mereka? Kata Nabi SAW, siapa yang membenci bebas dari dosa, siapa yang mengingkari berarti selamat dia dan menyelamatkan orang lain. Dia selamat, orang lain selamat. Tapi siapa yang ridha dan mengikuti, siapa yang ridha dan mengikuti, maka tenggelam dan binasa bersama orang-orang yang binasa. Nah sekarang kan tak ada Nabi sebut perangi mereka, sah? Kenapa? Tak ada disebutkan kenapa mereka? Maka dan sahabat menanyakan, ala nuqatiluhum, kalau gitu nih orang kan jelas tidak menegakkan aturan Allah. Orang ini tidak menegakkan hududillah, tidak menegakkan had-had agama Allah, tidak menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita tidak memeranginya? Atau bolehkah kita memeranginya? Apa jawaban Nabi? La, jangan kalian perangi. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan salat bersama kalian, selama dia masih mendirikan salat di kalangan kalian. Berarti kalau masih salat, berarti jangan diperangi. Kalau tidak mendirikan salat, harus ya. Copek wano. Tidak harus, tapi boleh diperangi. Kan ada pertimbangan kemarin, bukan wajib, tapi boleh diperangi. Nah ternyata wallahu alam, hadis ini dijadikan dalil yang terang dan jelas oleh orang atau ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan salat, orang meninggal salat boleh diperangi. Capek panu dia. Orang yang meninggalkan salat berarti kemarin apa syaratnya memerangi orang-orang yang tidak menegakkan agama? Apa syaratnya kemarin? Pelajaran tuh tahun lalu, dua pekan yang lalu. Apa syaratnya boleh menjatuhkan orang yang memimpin dan diganti? Apa syaratnya kemarin? Illa antaru kufran bawahan, yaitu kalian melihat kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata. Apa makna nyata? Tidak ada khilafnya. Tidak ada khilafnya bahwa itu adalah kekufuran. Kemudian bukan masalah yang tidak dikenali oleh orang Islam. Ini adalah masalah yang terang di kalangan umat Islam, baik orang alim maupun bukan alim. Kemudian lakum minallahi burhan, ada keterangan tentang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang di sini Nabi mengatakan boleh diperangi enggak? Kata sahabat, enggak.
selama masih salat. Mafhumnya apa? Kalau tidak mendirikan salat berarti boleh diperangi. Berarti dia sudah melakukan kekufuran yang nyata. Ini memperkuat pendapat para ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa orang yang meninggalkan salat maka selamat tinggal Islam. Orang yang tidak mendirikan salat adalah selamat tinggal Islam. Iso nengok saya banyak contohnya kan, koino kajinya ya. Nah kan kita menyampaikan ini pendapat jumhurul ulama, bahwasanya orang yang meninggalkan salat hukumnya dia sampai kafir, selamat tinggal Islam. Sampai kafir wong yang kau ya. Nah, jelas ya. Ini dalilnya juga. Selama dia salat tak boleh diperangi. Kemarin kapan boleh diperangi? Kalau kafir dengan kekufuran yang nyata. Berarti meninggalkan salat berdasarkan hadis ini adalah kekufuran yang nyata. Pojok bang. Nah, sampai nyuruh bang yang gawat. Saja jen bangi pala mau kasih buya lebas bu. Iko ya dia selama ko apa ya do. Sagan yo salat do. Nya semakin ditinggian semakin sagan. Kan ya? Nya apa? Nya basawi salat dutang. Kan ya? Tasapuluh mulu kada luru salat dutang semakin capek dia semakin salah. Tu dia belum mau capek selesai. Ya, belum mau capek selesai. Makanya imam nampak yang capek, nampak yang pendek. Apa sebab? Utang capek selesai. Jadi kamat nak capek. Nah, ketika sabi utang sama tantu, tuan-tuan yang bagi utang kan so baik-baik. Tidak masuk. Ini masuknya. Bagi utang kau baik-baik dan sana buat utang. Boleh buat utang. Tapi lain lebih senang buat itu. Apa gitu? Lain lebih senang pada buat utang. Apa gitu? Bersedekah. Saya senang-senang kan tak mesti banyak lah ya. Yang kedua hati lapang seingan-ingan badan sudah itu kan ya. Tapi kalau bamben utang ya dia mambi utang atau mambi utang boleh tak? Boleh. Ini kan bayu desuknya kan tak mau walaupun ustaz dia minta utang dia kata bayu ustaz kan ya pak. Ustaz kadang lupa jadi utang gini. Keseriusnya kan ada utang nanti buat bersabunnya wah kan tak kandang nak dia. Nah lah buat pengakuan kasan tak apa bayu kawan tiap belakang ustaz cito nya dia tak bersabun kawan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi berdasarkan dalil ini Nabi membolehkan tidak membolehkan memerangi pemimpin yang masih mendirikan salat. Padahal dia sudah tidak menegakkan syariat. Tapi jangan diperangi selama masih salat. Jadi salat itu menjadi penjaga yang membuat
membuat jabatannya masih terhormat, masih terhormat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka benarlah Allah ketika mengatakan Allah akan membantu orang-orang yang membantunya, yaitu orang-orang yang bila diberikan kekuasaan di permukaan bumi, dia mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin dia tidak sempurna di amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tetapi salat masih tetap dia dirikan. Maka dalam hadis-hadis fitan disebutkan ketika di antara para pemimpin itu, dan itu kata Nabi pasti akan ada, dan nasihat emas Nabi kepada kita adalah bersabar. Orang ini yang payah begini, jangan bilang sabar Ustaz, sabar itu ada batasnya. Enggak, Nabi menyebutkan batasnya. Sampai kalian bertemu saya di tepi telaga, berarti ada batasnya. Ada batas. Sabar itu tak ada batasnya. Itu kesalahan besar kita. Sabar itu ada batas. Sabar tak ada batasnya. Semakin antum sabar, maka semakin besar pahala yang didapatkan dari Allah yang maha besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi mereka bertanya, ya Rasulullah, boleh dah kita perangi? Jawaban Nabi, jangan selama masih salat. Alladzina idza makkannahum fil ardi aqamus salah, mereka masih mendirikan salat. Wa atau zakah, menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, melakukan amar ma'ruf. Wa nahau anil munkar, dan melakukan nahi munkar. Masuk waktu saya? Pas masuk. Nah, kita dengar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya as-salat. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح.
Allah. لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Taib. Ma'asyal kiram, hadis ini mengandung banyak pelajaran. Pertama, bahwasanya ujian kita akan datang dari berbagai pihak, termasuk adalah dari para penguasa, para umara, para amir, para perwakilan dari pemerintah di pusat. Ya, dalam hal ini adalah khalifah. Kadang-kadang mereka ditunjuk dan tidak menegakkan hal-hal yang harus ditegakkan. Dan kadang-kadang ada pula di antara umara itu yang menegakkan syariat, tapi ada pula tukang fitnahnya, seperti Sa'id ibn Amr al-Jumahi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia itu adalah seorang yang pemerintah atau gubernur yang sangat patuh, sangat zuhud, tapi ada juga yang memfitnahnya, mengadukannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di antara yang dilaporkan adalah dia sehari dalam sepekan tidak memberikan pelayanan. Akhirnya dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Madinah, lalu diinvestigasi oleh Umar. Ternyata semua itu adalah fitnah. Dan adapun yang benar di antara aduan itu hanyalah bahwa beliau sekali sepekan tidak memberikan pelayanan ke masyarakat. Si itu tuh buat aduan. Langsung sahinya libur. Alasan tak boleh libur sahi sana. Awak kini le 2 hari libur le ya. Gubernur 2 hari libur kan. Nah, bupati sama juga atau libur sepanjang pekan. Tidak bisa ditemui. Nah, tidak hanya sih sekali sepekan. Ternyata setelah ditanya oleh Umar, rupanya dia hanya punya baju satu helai saja atau satu pasang. Sepasang kainnya yang dipakainya dalam bertugas. Jadi kalau basah baju, termasuk dia melemumah. Tidak ada tidak ada baju. Itu kan wapong pelayanan. Subhanallah. Seorang gubernur hanya satu pakaiannya. Akhirnya kata Umar, kalau gitu balik ke tugas dah. Dan cukup sekali ditegur oleh Amir Mukminin. Saya tidak mau kembali lagi. Akhirnya tidak mau jadi gubernur. Awaklah payah di papaya itu, awaklah payah di papaya. Ini juga di antara orang-orang yang menegakkan tetapi tetap saja tidak mendapat tempat di hati masyarakat. Apalagi mereka yang tadi yang tidak menegakkan syariat. Nah, tentu akan ada riya-riya, bahkan gelombang-gelombang. Maka Nabi memberikan arahan bahwa nanti akan ada para amir pada pemerintah atau gubernur-gubernur yang akan ditunjuk atas kalian menjadi pemimpin kalian. Di antara yang mereka lakukan ada yang ma'ruf, ada yang mungkar, artinya tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Nah, kalau kecil tak kamu hadir tahu di acara-acaranya kan, acara-acara keagamaan hadir tahu. Tapi di aturan tidak menegakkan aturan. Ini kan kemungkaran ini. Tidak menegakkan had atau aturan agama Allah yang diwajibkannya diterapkan bagi dalam hukum. Makanya yang seperti ini
yang tidak menegakkan hukum Allah seperti ini kan, sebagian orang kan langsung menghukumnya sebagai orang kafir. Apalagi ada ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya, barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, yang mengambil menelan hadis ayat ini mentah-mentah tanpa menafsirkannya dengan hadis, itulah akhirnya menjadi ahli hadas, menjadi kaum khawarij. Untung ada Abdullah bin Abbas, yaitu penafsir Al-Quran yang didoakan Nabi alaihissalatu wassalam, yang menyampaikan kepada mereka ini adalah kufrun dunal kufr, ini kufur yang tidak mengeluarkan dari agama, sehingga tidak halal diperangi, seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ma aqamu fikumus salah, selama mereka masih mendirikan salat di antara kalian. Selama dia mendirikan salat, tidak boleh diperangi. Karena apa? Karena salat adalah syiar utama agama ini, yang kalau masih tegak oleh dia, berarti dia masih menghormatikan agama. Nah, dan sebaliknya meninggalkannya adalah kekufuran yang nyata menurut zahir hadis ini, dan ini yang didukung oleh dalil-dalil lain yang sahih, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Fa in aqamus salata, andainya mereka mendirikan salat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Berarti kalau tidak salat bukan saudara seagama. Ini juga mendukung al-ahdul ladzi bainana wa bainus shalah. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat adalah orang kafir. Subhanallah. Makanya zahir dalil menunjukkan kufurnya orang meninggalkan salat. Buktinya Nabi bolehkan memerangi pemimpin yang tidak mendirikan salat. Berarti masuk klasifikasi kufran bawahan, lana minallahi sultan, atau lana minallahi burhan. Nah, ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib kaum muslimin dan muslimat. Kenapa? Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan tingkatan-tingkatan ingkarul munkar. Ingkarul munkar. Tingkatan terbawah adalah membenci dengan hati atau mengingkari dalam hati. Naik lagi mengingkari dengan lisan, dan lebih hebat lagi adalah mengingkari dengan perbuatan, dengan kekuasaan. Dan ketiga, bahwasanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah asas dan pilar utama agama ini, dan ada kewajiban sekalipun kepada orang yang di atas kita. Jadi pemimpin kan di atas kita, wajib kita lakukan untuk menasihatinya, tapi sekali lagi sesuai dengan kemampuan dan ikut aturan. Sesuai dengan kemampuan dan ikut aturan. Yang keempat, bahwasanya seseorang bila sudah menunaikan kewajiban ini, yaitu mengingkari dengan hati, atau naik lagi mengingkari dengan lisan, atau lebih hebat lagi mengingkari dengan tangan, maka dia tidak diwajibkan berhasil dengan arti berubah langsung pemimpin yang ditegur itu. Wajib? Tidak wajib. Kewajiban dia adalah melakukan apa yang bisa dia lakukan, baik dengan hati, atau dengan tangan, atau dengan lisan. Makanya bila seandainya para dai, para ulama telah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, baik diketahui oleh masyarakat atau tidak diketahui oleh masyarakat,
maka tidak sah kalau kita membebankan itu pada para ulama. Seperti yang terjadi hari ini, itulah kojo ulama lolok ajinya. Punya bentang semat. Cik Cito misalnya, kan ya, memang bercerita itu sudah lumayan itu. Iku bercerita desa kira kan? Nah, mengingkari dengan lisan itu sudah tinggi. Nah, kalau tidak berubah, siapa yang salah? Menurut hadis, siapa yang salah? Nanda Abu baru, nanda tukang menyabui lah. Kan ya? Kan ya nya. Nah, contoh awaknya misalnya, la babin ni mendidik anak, mendidik bini, hanya pantang dia jom. Iya, Pak? Pantang dia jom. Kalau demikian berdosa juga lah. Kan ada dosa juga lah. Nah, kecuali kita yang menyia-nyiakan itu. Ya, jak kene ndak baik jauh sudah itu lah gadang je bojojon. Kita kan amur. Kita sudah lakukan. Makanya Allah tidak menyalahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika anak dan istrinya tidak masuk Islam. Allah tidak menyalahkan Nabi Lut alaihissalam ketika bininya bersekongkol dengan kaum Sodom. Nah, orang-orang yang berbuat liwat. Kenapa? Karena dia sudah menghabiskan hematnya, sudah melakukan segala kemampuannya untuk mendakwahi anak dan istrinya serta keluarga. Allah tidak mencela Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya Abu Lahab. Coba lihat, turun surat mencerca melaknat Abu Lahab, ada terbawa Nabi? Enggak. Karena justru ketika Abu Talib tidak masuk Islam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi Nuh ketika dia wanada Nuh menyeru Rabbnya, innabni min ahli, anakku termasuk keluargaku, wa wa'dukal haq, wa janjimu adalah janji yang benar. Allah hanya menegur Nuh bukan karena anaknya kafir, bukan, tapi menegur Nuh kenapa menuntut sesuatu yang dia tidak berilmu tentangnya. Fala tukhattibni fil ladzina kafaru, jangan kau berdebat lagi dengan saya karena orang-orang kafir itu. Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu, dia adalah amal yang tidak saleh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tidak ada kewajiban atas seorang dai, atas seorang ulama merubah keadaan, tapi kewajiban mereka adalah melakukan pencegahan, memberikan nasihat, menyampaikan dakwah. Oleh sebab itu jangan disalahkan, dulu masih hidup Buya itu tidak terjadi contoh kinirinya. Kan ya kan macam itu kadang. Misalnya orang yang sering disorotkan adalah negeri-negeri yang Masya Allah orang-orang solehnya banyak, ulamanya banyak. Nah, itu yang selalu ditembak oleh orang-orang yang lemah-lemah ilmu dan lemah-lemah iman. Sah? Idwi bin Bas dulu tidak coneko, kini tinggi. Nah, misalnya kan begitu kan? Banyak kita dengar seperti itu. Itulah para ulama sekarang sudah jadi budak-budak para penguasa. Itu begitu. Kalau kita jadi pelawan penguasa, merancak budak taatnya, pelawan pemberontak. Jadi Nabi SAW tunjukkan siapa yang sudah menasihati atau hanya sekedar membenci, bari, selamat. Dan siapa yang menasihati, salim. Ya, siapa yang membenci bebas dari dosa, siapa yang menasihati selamat. Jadi agama tidak membebani kita lebih dari yang kita nikah. Jadi tidak ada syarat bahwa harus sampai berubah.
Tapi yang wajib adalah melakukan apa yang bisa. Maka kalau kita diberikan Allah kedekatan dengan orang pengambil keputusan dan kebijakan, maka kita wajib menyampaikan. Itu pun kalau seandainya tidak ditakutkan akan menimbulkan hal yang lebih besar, maka berlaku maratib ingkarul munkar seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian yang kelima, kenapa tidak boleh memerangi penguasa yang masih muslim? Kenapa tidak boleh? Karena mudaratnya nyata, manfaatnya belum nyata. Karena dia orang Islam, tentu akan dibela oleh orang Islam juga. Akhirnya berperang orang Islam dengan orang Islam. Cobalah untuk perangi nanti orang yang masih mendirikan salat. Pasti semua umat tak akan bersatu, sah? Pasti tak akan bersatu. Kenapa? Dia Muslim. Yang memerangi orang Muslim adalah kekufuran. Akhirnya kita yang dituduh kafir nanti, sah? Yang memerangi justru dikafirkan. Sibabul muslimi fusuq, mencela orang Islam fasik, sah? Wa qitaluhu kufrun, memerangi adalah kekufuran. Makanya mudaratnya nyata, manfaatnya belum pasti, sah? Karena yang dia pemimpin itu selalu merasa lebih tinggi, sahih? Kalau orang merasa lebih tinggi, dan memang mereka lebih tinggi mereka punya perangkat, punya kuasa, punya tentara, punya polisi, jelas penguasa kan? Bukankah penguasa itu panglima tertinggi angkatan bersenjata, sahih? Terus kita perangi dia, ditambah lagi dia masih sah Muslim. Oleh sebab itu maka memberontak kepada pemerintah yang Muslim adalah dilarang tanpa khilaf. Dilarang tanpa khilaf. Dan antara para ulama, wajib untuk ditaati pada masalah yang dia tidak maksiat di dalamnya. Tapi kalau disuruh kita berbuat maksiat, maka wajib untuk tidak taat kepadanya. Jelas ya? Oleh sebab itu Nabi melarang kita untuk memerangi para pemimpin yang ini. Karena apa? Karena justru akan merusak dan justru akan mencelakakan masyarakat. Kita lihat sendiri negeri-negeri yang seperti Sudan, seperti Lebanon, seperti Yaman, dan seperti Libya. Kemudian Suriah kemarin berapa lama itu? Ya, mudah-mudahan Allah jaga kesatuan dan persatuan umat Islam di bawah pemerintah mereka. Dan kita berikan doakan pula mudah-mudahan para pemimpin tersebut Allah berikan taufik untuk menjalankan apa yang harus mereka jalankan dari agama Allah dalam pemerintahan mereka. Dan semoga dijauhkan dari para rongrongan musuh-musuh yang senantiasa melemahkan dan senantiasa memerangi penerapan syariat Islam. Dan semoga Allah menjaga Biladul Haramain Syarifain daripada kebencian orang-orang yang membenci, dan dijauhkan mereka dari fitnah-fitnah. Dan semoga Allah berikan mereka ulama-ulama yang istiqamah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan juga kita doakan negeri kita ini mudah-mudahan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang taat, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang mau kembali kepada agamanya, dan khususnya mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menghapus pajak. Tentu tidak percaya ya, pajak ini barakah walaupun sedikit, tapi pajak membuat bencana walaupun banyak. Tidak akan makmur dah pajak tu dah, percayalah. Karena dari dulu apa kena pajak lagi kan? Kan tak?
Namanya pajak lah, kono pajak lo nya. Berarti tidak ada hello bunyi itu dah, konotasi dah buruk. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk menghilangkan pajak, tapi memberdayakan sumber daya alam. Ya, awak melimpah kekayaan tapi hutang banyak tadi mana-mana. Solah guys. Ya, kekayaan melimpah ruah. Cuman hutang banyak. Salah sih aja kampanye ekonomi tahunya. Dan cayo oleh pencari ekonomi dan cayo balik akal balik dan dulu itu je kampanye uang kan. Ndak jo tambah ekonomi itu udah hutangnya tambah banyak. Kan ya aja. Makanya kalau gini, kalau ada pemimpin siapa yang memilih saya, maka masjid-masjid akan saya asalkan saya ramaikan. Sah? Atau oleh amon kan ya. Kalau ekonomi dan cewan oleh inyo kan kayu ndak uang. Nah, kan ya inyonya. Nah, Allah musta'an. Ya, doa ya. Tu hak den, cayo ndak cayo tuan-tuan, cayo silakan, ndak ada mampu uang orang. Dan dia aja nya. Ya bosong. Yang ndak itu Allah Taala dah. Kan itu sallallahu dah. Kata di ayatnya, siapa yang kami beri kekuasaan di atas permukaan bumi, mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai itu. Ekonomi itu ikut ajirnya. Yang paling sana urus ekonomi itu. Urus agama itu payah. Itu di sana-sana nya tak selesai macam mana nak selesai agama. Jadinya itu deh, tentu syarat dan borong. Tapi ikut aja bono. Ya, jadi kita memilih orang yang taat, orang-orang yang taat supaya Allah betulkan keberkahan. Wallahu taala alam. Nah, gitulah dulu ya. Udah jelas kan? Bisa sabarnya? Bisa sabarnya? Nah, tegakkan pilar ini sesuai dengan kesakupan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.